Halo, Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Nah, semoga kita selalu diberikan perlindungan ya kepada Yang Kuasa. Nah, di tengah-tengah pembelajaran adik-adik kali ini, bagaimana sih pembelajarannya? Apakah ada yang mengalami stres belajar atau bahkan ada yang pusing saat diberikan tugas banyak atau tugas menumpuk nih dari gurunya? Nah, kalau iya, apa sih yang seharusnya sebagai siswa lakukan apabila dalam kondisi tersebut? Apakah aku akan berhenti belajar atau aku akan menambah motivasi belajar untuk menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru? Tepat sekali. Kali ini bersama saya, nama saya Kakak Hastriani, akan membawa adik-adik untuk mengikuti sesi kelas kali ini. Nah, kali ini sebelum memulai kelas, kakak akan membagi siswa dalam satu kelas menjadi beberapa kelompok nih untuk pelayanan selanjutnya dalam bimbingan kakak. Topik yang kakak bawakan kali ini menarik loh, sesuai dengan kondisi realitas siswa kali ini, yaitu stres belajar. Yang akan dibahas mengenai apa sih itu stres belajar, apa sih itu motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, dan pengaruh motivasi belajar dalam mengendalikan stres. Nah, kakak juga akan tambahkan nih tips mengolah motivasi belajar demi mencapai prestasi. Jangan lupa menyaksikan ya. Prestasi gemilang melalui peningkatan motivasi belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan suatu sarana strategis dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan dapat dijadikan tolak ukur peningkatan kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan. Menurut Sutardi dan Sugiharsono tahun 2016, pembelajaran di kelas yang kurang berjalan efektif dikarenakan kurangnya motivasi dan semangat belajar siswa. Dalam proses belajar, keberhasilan siswa dapat tercapai dengan motivasi belajar, maka siswa akan tergerak, terarahkan sikap dan perilaku dalam belajar. Siswa akan senang melakukan pembelajaran agar dapat memenuhi harapan, yakni mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Nah, tidak jarang juga banyak siswa yang mengalami stres belajar. Stres belajar merupakan tekanan-tekanan yang dihadapi anak berkaitan dengan kehidupan akademiknya. Dipersepsikan secara negatif dan berdampak pada kesehatan fisik, psikis, dan performansi belajarnya, menurut Aryani tahun 2016. Sedangkan menurut Hamalik tahun 2017 menjelaskan bahwa stres belajar bagi siswa yang memiliki kemampuan kurang cerdas dapat ditunjukkan melalui ciri pada saat belajar mengalami kelambanan dalam menangkap pembelajaran, memerlukan banyak waktu dalam berpikir dan mengerjakan latihan, dan mengatakan bahwa kurang kuat lemahnya atau semangat tidak ada usaha yang dilakukan memiliki hambatan untuk mencapai tujuan seseorang akan ditentukan lebih mudah berdasarkan belajar dan lemahnya motivasi yang dimiliki orang tahun 2020. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit video yang dapat mengakibatkan stres ini siswa direduksi dalam adanya mengelola stres akademik. Menurut Puspita tahun 2017 menyatakan ada hubungan antara stres terhadap motivasi belajar pada peserta didik. Stres yang muncul konsep belajar adalah belajar seumur hidup. Jika alasan belajar berasal dari diri sendiri, kemungkinan besar kamu akan semangat dan termotivasi dalam menjalani proses pendidikan untuk karena dari diri sendiri dan buat diri sendiri lo juga. Dengan motivasi manusia merupakan sosok yang memiliki keinginan kuat untuk mengeksplor, belajar, dan berkembang. Semua dilakukan untuk meningkatkan hidup yang lebih baik.
Konsep ini membuat kita meningkatkan kepercayaan diri karena kita menaruh perhatian pada diri kita sendiri dan tujuan. Untuk melakukan kegiatan Kita percaya atau enggak, dengan motivasi bisa loh dimulai dari diri sendiri atau hasil agar bisa semangat belajar lebih. Tahun 2022 seharusnya menjadi pertama semuanya ya dimulai dari mengenali diri sendiri, dengan baik. termasuk apa yang jadi tujuan hidup ini. Belajar adalah Di kecenderungan sini siswa soal dalam melakukan dan apa yang kamu belajar mau, yang dipengaruhi bukan kemauan orang lain atau lingkungan di sekitar rumah hasil gitu. belajar sebaik mungkin. Kalau lu udah punya gambaran apa yang lu suka dan mau mulu capek, coba ingat deh apa yang kamu suka. mengatakan Misalnya idealnya, dan gue bakal menyelesaikannya dalam waktu 1 hari untuk dengan menargetkan pencapaian tiap jamnya. Nah, spesifik banget bukan? motivasi yang Jelas itu apa yang jadi tujuannya sama apa yang kamu capai. Kayak kamu punya panduan gitu yang jelas. Gimana sih caranya untuk mencapai? Setelah kamu punya gambaran lebih lengkap soal diri dan tujuan apa yang kamu mau, hal berikutnya adalah buat itu jadi daftar soal hal-hal apa yang kamu mau mempelajari. Konsep atau bisa dilalui belajar seumur hidup. Pelajaran jika alasan belajar berasal dari diri sendiri, kamu juga perlu lingkungan yang mendukung perkembangan semangat dan termotivasi. Waktu dikelilingi sama orang-orang yang mendukung buat diri sendiri dan buat diri sendiri bakal lebih menyenangkan. Dan orang-orang yang menginspirasi, keinginan kuat, termotivasi mengeksplor, belajar, dan berkembang. Semua dilakukan untuk meningkatkan hidup yang lebih baik. Konsep ini membuat kita meningkatkan kepercayaan diri karena kita menaruh perhatian pada diri kita sendiri dan tujuan. Teman-teman, kita percaya atau enggak, dengan motivasi bisa loh melakukan pembelajaran dan dapat mengelola stres. agar bisa semangat belajar. Perlu lebih. diketahui Tahun bahwa jenis-jenis 2022. motivasi itu terdiri Pertama, semuanya dari ya dua bagian. dimulai Yang dari pertama mengenali yaitu diri motivasi sendiri, intrinsik, termasuk apa yang merupakan jadi tujuan dorongan hidup atau ini. keinginan berasal Di dari sini dalam diri soal seseorang, dan apa yang kamu berupa mau, adanya bukan minat, kemauan orang bakat, lain maupun atau cita-cita. lingkungan di sekitar rumah gitu. Selanjutnya yaitu Kalau motivasi lu udah punya gambaran apa yang lu suka dan atau mau keinginan yang capek, berasal dari luar coba diri ingat deh seseorang. apa yang kamu suka. Bisa berupa dari guru, Misalnya orang tua, dan teman, gue dan bakal lain-lain. menyelesaikannya dalam waktu 1 hari. Ada juga Dengan beberapa faktor menargetkan yang pencapaian berpengaruh pada tiap motivasi jamnya. intrinsik, Nah, yaitu spesifik berupa banget bukan? kepemimpinan, upah, Jelas itu lingkungan, dan apa yang lain-lain. jadi tujuannya sama apa Salah yang satu kamu capai. faktor Kayak juga kamu dapat punya berupa panduan gitu yang jelas. Gimana sih yaitu caranya untuk memberikan mencapai? suatu penghargaan Setelah kamu punya dalam gambaran lebih rangka lengkap memberikan soal motivasi diri dan dari tujuan luar apa yang kamu yang cenderung mau, sering mengalami hal penurunan berikutnya dari faktor adalah intrinsik. buat itu jadi daftar soal hal-hal apa yang kamu penelitian mau Dynamics tahun mempelajari 2020. atau bisa dilakuin. Selanjutnya, Pelajaran berdasarkan dijadikan teori enaknya aja deh. pada pendekatan Juga perlu behavioral, lingkungan yang mendukung perilaku perkembangan adaptif lo. dapat diberi penguatan yang Waktu menyenangkan dikelilingi setelah sama orang-orang yang ditampilkan mendukung lo buat memiliki tujuan belajar. meningkatnya. Proses ini Tingkah bakal laku lebih tersebut menyenangkan dan menetap di dengan masa orang-orang yang akan datang. menginspirasi, bikin lebih termotivasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih tips dalam meningkatkan motivasi siswa dalam mengelola stres atau tips meningkatkan motivasi diri dalam mengelola stres? Nah, itu dia tadi yang pertama yaitu video yang dapat meningkatkan disiplin belajar, termotivasi. Nah, dalam selamat dalam pelajaran dan dapat mengelola stres. Nah, agar siswa perlu diketahui bahwa jenis-jenis motivasi itu terdiri dalam menjadi 2 bagian, baik di sekolah, di rumah, maupun di perpustakaan. Merupakan penerapan dan pengembangan disiplin belajar yang baik, seseorang konsisten, maka akan berdampak pada prestasi belajar. Bakat yang kedua yaitu memanfaatkan penggunanya yaitu pembelajaran yang disediakan oleh sekolah dengan baik
baik atau keinginan dan yang ketiga yaitu memilih seseorang yang bisa berupa dari guru, orang tua, seperti pepatah yang mengatakan apabila kita pergi ke toko juga beberapa faktor akan berpengaruh pada motivasi ekstrinsik, jadi yaitu berupa kepemimpinan, motivasi belajar, lingkungan dan lain-lain. Cobalah untuk bergaul bersama orang-orang juga dapat berupa sangat strategi, peduli terhadap pembelajarannya, sehingga kita memiliki motivasi atau dorongan memberikan motivasi dari yang luar individu yang cenderung sering mengalami penurunan dari faktor melakukan pembelajaran yang sama, dan dari situ kita juga dapat mengetahui pandangan orang maupun cara atau tips seseorang dalam mengelola stres yang ada dalam dirinya. Oral, dan kita juga dapat adaptif, berkolaborasi, penguatan yang bahkan bertukar pikiran ditampilkan memiliki tujuan meningkatnya baik tingkah laku tersebut dan menekan saya sampaikan. Intinya pada kali ini saya hanya mau selanjutnya bagi pesan bahwa dalam prestasi dapat diraih dengan motivasi yang mengelola stres. Baik seseorang yang motivasi diri dalam mengelola stres, kecerdasan yang kurang akan pertama yaitu melambungi seseorang yang memiliki kecerdasan cukup apabila dia terus berlatih dan melatih dalam Rizky tahun 2020 agar siswa belajar pada proses pembelajaran harus disintinya dalam pembelajaran motivasi baik di sekolah, di rumah maupun di perpustakaan mengurangi dengan penerapan pada disiplin belajar yang baik dan tingkat stres pada siswa itu terdapat pada prestasi belajar banyak hal. Kedua yaitu misalnya pemanfaat pusing karena tugas pelajaran yang pusing karena kurang motivasi atau dorongan dari, dan yang ketiga yaitu eksternal atau faktor internal diri siswa itu sendiri kurang seperti adanya motivasi ini dapat pergi ke meregulasi stres yang maka akhirnya akan menjadikan siswa tersebut untuk mahasiswa yang berprestasi dan maka dapat menggapai bergaul bersama orang-orang dari yang harapannya sangat peduli terhadap pembelajarannya, sehingga kita memiliki motivasi atau dorongan untuk dari yang saya bawakan yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan pembelajaran yang sama, dan dari situ kita juga dapat mengetahui pandangan orang maupun cara atau tips-tips seseorang dalam mengelola stres yang ada dalam dirinya, dan kita juga dapat berkolaborasi bahkan bertukar pikiran mengenai hal itu. Baik, itu dia yang akan saya sampaikan. Intinya pada kali ini saya hanya mau menyampaikan pesan bahwa prestasi dapat diraih dengan motivasi yang tinggi. Baik seseorang yang memiliki kecerdasan yang kurang akan melangit atau melambungi seseorang yang memiliki kecerdasan cukup apabila dia terus berlatih dan melatih dirinya. Nah, pada proses pembelajaran intinya motivasi yang tinggi dapat mengurangi tingkat stres pada siswa. Tingkat stres pada siswa itu dapat dipicu dari banyak hal, misalnya pusing karena tugas, pusing karena kurang motivasi atau dorongan dari faktor eksternal atau faktor internal diri siswa itu sendiri kurang, sehingga adanya motivasi ini dapat meregulasi stres yang akhirnya akan menjadikan siswa tersebut menjadi siswa yang berprestasi dan dapat menggapai tujuan apa yang dari harapannya. Nah, sekian materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.